Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS, Grup Islam Sunnah, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan tentang salat menghadap kuburan. Bolehkah salat menghadap kuburan? Jawabannya ada larangan untuk menghadap salat ke kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang salat apabila menghadap ke kuburan. Beliau bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atasnya. Ini larangan. Kaidah usulnya mengatakan an-nahyu yadullu 'alal fasad. Ya, larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat menghadap ke kuburan, itu menunjukkan bahwa salat menghadap ke kuburan itu rusak, berarti tidak sah salatnya. Sehingga kalau ada orang yang sholat menghadap ke kuburan, maka kita katakan sholatnya tidak sah, sholatnya rusak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Dan larangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya menunjukkan rusaknya yang dilarang. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ini larangan untuk duduk di atas kuburan. Kaidahnya an-nahyu yadullu 'ala tahrim. Larangan pada asalnya menunjukkan keharaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk duduk di atas kuburan, itu menunjukkan bahwa duduk di atas kuburan hukumnya haram. Karena kaidahnya mengatakan demikian, al-aslu fin nahyi yadullu 'ala tahrim. Pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman. Dan tidak ada dalil yang menghilangkan hukum haram ini, sehingga kita berpegang teguh pada haramnya hal ini. Jangan kalian duduk di atas kuburan, itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada umatnya untuk duduk di atas kuburan. Inilah mulianya Islam. Orang yang mati pun mendapatkan kebaikan Islam. Apa tujuan larangan ini? Tidak lain untuk apa? Menghormati orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal saja dihormati oleh Islam, ya. Apalagi orang yang masih hidup. Apalagi orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan, sangat dihormati oleh Islam. Makanya tidak benar, ya, tuduhan-tuduhan sebagian orang yang mengatakan jangan sampai mengikuti orang-orang yang mereka tuduh sebagai Wahabi, ya. Karena nanti kalau mati, ya, kamu akan diperlakukan seperti hewan, dikuburkan, setelah itu tidak dihormati, tidak dibacakan Al-Quran, kemudian dihadiahkan kepada kamu, ya. Ini tuduhan yang sangat zalim. Seorang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menghormati mayit. Mereka menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memandikan, ketika menyolati mayit, ketika menguburkan mayit di dalam kuburnya. Setelah itu mereka doakan. Di waktu yang mayit sangat membutuhkan doa, mereka mendoakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang menguburkan untuk mendoakan mayit agar diteguhkan saat ditanya oleh malaikat. Was'alu lahu tathbit. Rasulullah mengatakan, memerintahkan, mintalah untuk mayit agar diteguhkan hatinya ketika ditanya, ya.
Ini orang yang semangat melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu diziarahi. Kemudian mereka akan menjaga kuburannya sebaik mungkin ya. Mereka tidak akan duduk di atas kuburan. Ini orang yang semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya ya. Dan mereka akan selalu mendoakan orang yang meninggal, orang yang sudah selesai kesempatannya, sudah berakhir kesempatannya untuk beramal. Mereka selalu mendoakan. Adapun mereka tidak membaca Al-Quran untuk mayit, maka itu karena tidak ada tuntunannya. Karena bacaan-bacaan tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Karena Rasulullah tidak pernah sekalipun mencontohkan hal ini. Tidak pernah sekalipun di masa hidupnya ya Rasulullah SAW membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Makanya mereka tidak akan mendapatkan dalil. Makanya marah kalau ditanya mana dalilnya. Karena memang tidak ada. Kalau ditanya dalilnya mana, kamu itu enggak sopan bertanya tentang dalil. Memangnya saya berpendapat tanpa dalil, tapi tidak disebutkan dalilnya. Mereka berdalil dengan hadis yang lemah yang mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin kepada mayit-mayit kalian. Hadis ini dinyatakan lemah bahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', ada 2 perawi yang tidak dikenal dalam riwayat hadis ini. Ada 2 perawi yang majhul. Imam Nawawi mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, kata-kata mautakum di situ bisa berarti orang yang dekat dengan kematian. Iqra'u ala mautakum Yasin, maksudnya adalah bacakan Yasin kepada orang yang sudah dekat dengan ajalnya. Dan sebagian salaf mengamalkan hal ini ya. Kalau orang sedang sekarat, sedang di akhir-akhir kehidupannya dibacakan Yasin agar rohnya keluar dengan lebih mudah. Sebagian ulama salaf melakukan hal ini. Mereka memaknai mautakum di sini adalah orang yang dekat dengan kematian. Sebagaimana hadis lain, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqinlah mayit kalian dengan kata-kata la ilaha illallah. Suruh nuntun orang yang di akhir hidupnya ya, kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah agar dia bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat yang mulia tersebut, yaitu kalimat tahlil. Makanya mautakum bisa berarti orang yang dekat dengan ajalnya. Kalau kita katakan bahwa yang dimaksud dengan mautakum di situ adalah mayit, dan kita katakan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah melakukannya, maka kita bisa mengatakan lagi Rasulullah melakukan hal tersebut bukan untuk menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Di mana ada kata-kata menghadiahkan pahala? Wong kata-katanya bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Tidak ada kata-kata menghadiahkan. Kalau kita misalnya membacakan misalnya Al-Ikhlas kepada orang yang sedang sakit di depan kita, mungkin dia kena sihir atau kena ain. Ketika kita disuruh untuk membacakan Al-Ikhlas di depan dia, kita baca Al-Ikhlas. Apakah itu berarti kita menghadiahkan bacaan Al-Ikhlas kita kepada orang itu? Tidak. Makanya tidak ada kata-kata menghadiahkan. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada mayit kalian. Ini tidak ada kata-kata menghadiahkan. Membacakan itu bukan menghadiahkan. Ketika kita meruqyah seseorang, kita membacakan banyak sekali ayat Al-Quran, tapi tidak menghadiahkan bacaan tersebut. Sangat berbeda antara membacakan dengan menghadiahkan. Makanya tidak ada dalil sama sekali bagi mereka yang menghadiahkan bacaan-bacaan kepada mayit. Satu pun tidak ada dalil. Tidak ada bukti bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun dari mereka yang melakukan hal tersebut di masa hidupnya. Dan menjadi sangat aneh kalau sekarang menjadi pemandangan umum. Tapi di zaman dulu tidak pernah sama sekali. Inilah yang bisa Anda sampaikan. Yang jelas Iqra'u ala mautakum Yasin itu hadisnya lemah ya. Tidak bisa dipakai sama sekali. Dan bisa kita ganti ya. Islam adalah agama yang rahmat bagi semesta alam ya. Bagi orang yang hidup ataupun orang yang meninggal, bisa kita ganti. Kita gantinya dengan memperbanyak mendoakan mayit ya. Siapapun bisa mendoakan mayit yang dia inginkan. Kita bisa banyak berziarah kepada mayit-mayit tersebut dengan mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka.
bisa kita ganti dengan bersedekah untuk mereka, berwakaf untuk mereka, mengumrahkan mereka, menghajikan mereka. Ini masih bisa kita lakukan dan itu sangat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.